memeriksa keluarga Pak Jokowi. Sebagai sekjen PDI Perjuangan, saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apapun bagi Indonesia rakyat kita. Karena Indonesia dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga. Kita adalah negeri pejuang. Sehingga saya tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala. Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Terima kasih. Merdeka. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Akhirnya Hasto bernyanyi. Wah, ya dokumen-dokumen penting soal bobroknya bagaimana Jokowi yang saat ini begitu kan ya, benar-benar di depan mata ya, nyatanya sudah di depan mata bagaimana seorang Hasto yang kemudian ditahan. Artinya secara logika ya, ketika Ibu Koni mengatakan kalau Hasto sampai ditahan, maka ya dokumen-dokumen penting itu akan terbongkar satu persatu bagaimana soal bobroknya Jokowi. Wow. Ini menarik, Bos. Ini menarik begitu kan. Ya, ketika Hasto sudah ditahan, banyak yang kemudian mengatakan ini harus dibongkar satu persatu, ya, harus dibongkar satu persatu. Karena kenapa? Karena kita lihat saja bahwa di negara kita, ya, sejak Hasto begitu kan ya 2014-2019 bersama dengan Jokowi pasti saling ya mengenal bahwa siapa yang memegang kartu traf, siapa yang bobroknya ini, bobroknya itu, pasti akan ketahuan satu persatu. Kita tunggu saja ya. Kita tunggu saja. Karena kita ini melihat begitu kan bagaimana politik yang sebenarnya. Ketika Hasto ditahan begitu mengatakan adili Jokowi, adili Jokowi, adili Jokowi. Ini banyak sekali begitu kan ya. Yang kemudian dia mempertanyakan bagaimana soal keterlibatan Jokowi. Bisa saja Prabowo sudah angkat tangan hari ini ya untuk mengadili seorang Jokowi karena bukti-bukti yang ada dalam pemeriksaan apa yang kemudian disampaikan oleh Hasto ini begitu kan ya, oleh Hasto ini nampaknya sudah di depan mata akan membongkar itu. Ayo Hasto ya. Ayo Hasto bernyanyi di situ begitu kan sebagai sekjen perjuangan PDIP Perjuangan. Makanya tidak heran ya sekarang ini kabarnya begitu kan PDIP akan bersatu untuk mengadili Jokowi. Wah. Pada akhirnya begitu kan ya saling bongkar satu sama lain. Menarik ini, Bos. Ini menarik begitu. Jadi kalau ini terbongkar bagaimana bobroknya Jokowi begitu kan, maka kemudian yang akan terjadi akan melambat. Adili Jokowi ini semakin mendekat begitu. Coba ya kita baca komentar-komentar dari netizen ini. Dengan tangan di borgol, Hasto Sekjen PDIP berteriak ganas, mendesak KPK periksa keluarga Jokowi. Pasti bernyanyi mereka ya. Mungkin selama ini saling tutup-tutupi sana sini begitu kan, dan pada akhirnya akan terbongkar juga ya. Bagaimana KM50 ya, bagaimana dengan ini begitu kan. Salah ya PDIP kenapa kemarin tidak mengadakan hak angket impeach Jokowi ya. Apa Mega lebih memilih Hasto ditangkap daripada suami Puan? Kalau benar demi rakyat ya harusnya lupakan ya korupsi BTS dan Masiku. Ya impeach Jokowi sebelum Pilpres. Wah, ngeri juga begitu. Kalau kau acak-acak rakyat sekarang nggak ada yang membelamu. Selamat buat Hasto. Ini komentar dari netizen. Ada yang pro dan ada yang kontra. KPK sebagai lembaga anti korupsi seharusnya tegas dan independen. Namun ya ketidakberanian memeriksa keluarga Jokowi menimbulkan tanda tanya besar. Apakah ada kekuatan ya tertentu dan ya membatasi? Masyarakat butuh transparansi keadilan, bukan kesan tebang pilih. Menarik begitu kan untuk kita bahan diskusi hari ini. Kenapa? Ya bisa saja begitu, bisa saja bukti-bukti yang ada selama ini begitu kan ya kepada Jokowi mungkin masih belum kuat. Tapi untuk mengadili kalau Hasto sudah ditahan begitu kan, maka kemudian akan dokumen-dokumen itu ungkapkan semuanya biar masyarakat tahu bagaimana bobroknya Jokowi, bagaimana bobroknya selama memimpin. Kan itu secara tidak langsung. Kan ini saya kira begitu kan ya, saya kira kalau Hasto tidak membongkar ini kan hanya omong-omong aja. Hanya gertak sana sini pada akhirnya. Karena tanggung jawab Jokowi juga sama tanggung jawab Hasto juga sama tanggung jawab Jokowi. Karena mereka 2 periode bersama-sama, Bos.
Bersama-sama di situ. Akhirnya apa? Ayolah kita transparansi, ayolah kita tegakkan keadilan siapapun di negara kita. Kalau ada suap, ada korupsi harus benar-benar diadili tanpa pandang bulu, ya. Jangan tebang pilih masalah soal keadilan. Makanya sampai sekarang ya KPK belum nampaknya begitu kan. Nampaknya belum berani untuk memeriksa seorang Jokowi. Benar nggak seperti itu? Ya kita lihat saja realitasnya nanti ya. Karena politik kita itu begitu kan, ketika seorang Prabowo teriak-teriak membela Jokowi begitu, maka yang jadi tersangka itu justru Hasto. Ini kan agak lucu juga pada akhirnya. Ya momen-momen seperti ini kalau dulu begitu kan, kalau dulu seharusnya Hasto ini sudah lama jadi tersangka, kan itu seharusnya. Makanya dengan adanya seperti ini adili keluarga Jokowi, betul begitu. Ini Sekjen PDIP Kristianto serukan adili keluarga Jokowi. Itu sudah jelas di situ. Makanya tidak heran ketika sekarang ini muncul narasi-narasinya begitu kan ya, bahwa ya kenapa tidak dulu dan sekarangnya begitu. Ini Hasto ditahan KPK, Megawati perintahkan kepala daerah PDIP tak ikut ya red ke Magelang. Ya, ini artinya apa? Ya harus sih KPK mana berani tebang pilih, dan pada akhirnya masyarakat akan kecewa di situ begitu kan. Ya, kepemimpinan seorang Jokowi 2 periode begitu kan. Ini banyak orang yang kecewa pada akhirnya, terbongkar juga. Ya, setelah satunya ya kenapa tidak ditangkap ya Hasto ini sejak dulu? Apakah karena ada kekuatan seorang Jokowi saat menjabat pada waktu itu? Ini yang kita lihat, makanya adili Jokowi begitu kan. Hasto nampaknya ingin membongkar habis-habisan masalah soal masalah soal dirinya yang ditahan begitu. Nah, akibatnya nanti begitu kan. Ya sampai ke telinga Ibu Megawati ini, sampai ke masyarakat akan ketahuan begitu kan bagaimana soal-soal yang kemudian soal mengadili untuk Jokowi ini begitu kan. Ya Prabowo meneriakkan dulu mungkin sebagai hiburan saja begitu kan ya. Teriakan hidup Jokowi begitu. Ini Prabowo puji Jokowi ya. Terus kemudian Jokowi bilang PS memimpin yang paling kuat di dunia. Ya tak ada yang berani kritik. Tak lama Hasto diborgol. Patut juga dicurigai ini provokasi Sontoloyo bangsa agar terjadi perang saudara dan Indonesia. Ya Chaos dan Sontolo itu bebas kembali merampok uang negara. Ya pada akhirnya orang-orang akan melihat begitu kan. Ya ketika Hasto ini ditahan maka dalam hal ini kan walaupun tidak merugikan uang negara, pada hakikatnya begitu ya, kalau salah ya salah, siapapun orangnya begitu kan. Tapi jangan sampai negara kita ya punya orang yang tebang pilih. Sana sini tebang pilih, sana sini karena orangnya ini misalnya tebang pilih sana. Jangan, tidak boleh seperti itu dong ya. Makanya ya Prabowo ini harus turun ke jalan, turun ke bawah begitu kan, yang menemui rakyat apa yang sebenarnya terjadi. Kalau ingin mengadili Jokowi ya desaklah seorang Prabowo. Kan banyak sekarang ini begitu kan ya. Prabowo mau diadili, Jokowi mau diadili begitu, nampaknya ya Prabowo nampaknya masih membela seorang Jokowi. Dan sekarang saya setuju begitu kalau Hasto ini ditahan. Kenapa? Ya bisa membongkar semuanya apa yang kemudian terjadi 2014. Jangan-jangan pada waktu itu ya Prabowo yang menang. Jangan-jangan itu. Makanya tidak heran sekarang ini ya inilah politik begitu kan. Makanya politik itu jangan terlalu fanatik ya. Jangan terlalu fanatik. Ada sesuatu hal yang kemudian baru begitu kan ya. Saya kira inilah penting bagi kita untuk melihat bahwa bagaimana nantinya begitu Hasto ini bisa bernyanyi sehingga Ibu Koni datang membawa dokumen-dokumen penting di situ. Tidak hanya omon-omon. Ya kalau hanya omon-omon ya gimana begitu kan. Itu kan hanya sebagai gertakan sana sini pada akhirnya. Ayo bongkar bersama-sama. Saya siap kok menonton 24 jam. Kalau bisa dengan bukti-bukti begitu kan. Ya, bukti-bukti yang ada, misalnya Jokowi ingin mentersangkakan si A, mentersangkakan Anies Baswedan, ungkapkan dengan fakta-fakta dan dokumen-dokumen penting. Itu bagus saya kira. Jadi, ya ini siapa yang diuntungkan? Justru Anies Baswedan sekarang diuntungkan sekali begitu.
Kenapa? Ya, karena pada kenyataannya walaupun Anies Baswedan kalah, ini menjadi potensi lagi untuk mengembalikan kepercayaan Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2029. Wah, ngeri kan pada akhirnya? Ngeri, Bos. Ya, inilah yang terjadi pada dunia politik hari ini. Makanya tidak heran ketika Hasto begitu kan teriak-teriak adili Jokowi begitu kan. Ini bisa saja kemungkinan akan terjadi. Coba kita baca ini. Hasto tak menyesal meski akhirnya ditahan, ya justru ya tantang KPK periksa keluarga Jokowi. Dengan lantang Hasto mengatakan periksa Jokowi ya kepada pemberantasan korupsi KPK. Walaupun Hasto ini ditahan begitu kasus dugaan perintangan penyidikan kasus suap yang menjerat Harun Masiku pada waktu itu, tapi kita lihat saja Hasto kan di balik ini semua kan orang-orang kuat. Tidak heran jika PDIP sekarang melarang para kader-kader mereka ikut treatment dari seorang Prabowo begitu kan. Ini Hasto lantas berharap menahanan terhadap dirinya momentum KPK untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu, termasuk pemeriksaan keluarga Presiden ke-7 yakni Joko Widodo. Hasto mengaku sudah siap berkooperatif dengan memenuhi panggilan KPK hari ini. Dia mengakui ya dia mengikuti seluruh proses pemeriksaan hukum yang ada. Ya kita akan periksa begitu kan. Kita periksa siapapun itu, jangankan Jokowi ya, siapapun di situ harus benar-benar diperiksa. Agar apa? Agar penegakan keadilan ya benar-benar adil negara kita. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.